membahas bagaimana susunan dari teks biografi, bagaimana strukturnya, dan bagaimana urutan dalam sebuah teks biografi. Nah, baik, kita mulai saja pembahasan tentang struktur teks biografi ini dari struktur yang pertama. Struktur yang pertama dari teks biografi adalah apa yang disebut dengan orientasi. Pernah dengar kata orientasi sebelumnya? Mungkin pernah ya. Kalau mendengar kata orientasi, ini mesti ya identik dengan kegiatan awal sekolah. Biasanya kalau awal masuk sekolah itu ada yang namanya masa orientasi. Nah, masa orientasi, di sana ada kata orientasi. Orientasi yang ada di dalam frasa masa orientasi itu sama maknanya dengan orientasi yang ada dalam bagian struktur teks biografi. Coba sekarang Bapak tanya, ketika kalian menghadapi masa orientasi, biasanya yang dilakukan itu apa sih? Pelonco, dibully? Oh enggak ya, sebetulnya kalau kita berkaca kepada artinya orientasi itu adalah kegiatan perkenalan atau pengenalan. Maka mestinya misalnya ya, kalau kalian mengikuti masa orientasi, yang dilakukan oleh sekolah itu adalah mengenalkan apa-apa yang kemudian ada di dalam sekolah, mulai dari bangunannya, gurunya, juga kegiatan-kegiatannya, ekstrakurikulernya dan sebagainya. Intinya orientasi itu mengenalkan, termasuk di dalam teks biografi. Struktur yang pertama dari teks biografi, yakni orientasi, itu berisi tentang bagaimana perkenalan dari tokoh tersebut. Biasanya kalau kenalan itu yang ditanyain apa sih? Ya biasanya kan kalau awal-awal kenalan kita sama orang yang baru, biasanya yang ditanyain kan itu seputar namanya, alamatnya, dia lahirnya, dia keluarganya di mana. Jadi hal-hal yang dasar, hal-hal yang umum dari orang tersebut. Nah, begitu juga orientasi dalam struktur teks biografi, isinya berupa perkenalan umum dari sosok yang ingin kita ceritakan. Sosok tersebut misalnya namanya siapa, nama lengkapnya siapa, kalau dia punya nama panggilan, nama tenar, nama tenarnya siapa, kemudian termasuk lahirnya kapan. Dia juga termasuk yang dibahas di dalamnya apa yang paling dikenal dari dirinya, latar belakang keluarganya siapa, bapaknya siapa, ayahnya siapa, atau mungkin dia punya adik yang juga orang terkenal misalnya, atau Pak RT-nya siapa, Pak RW-nya siapa. Perlu ya, RT RW itu nggak perlu disebutin ya, kecuali RT RW-nya itu berhubungan dekat dengan sosok yang diceritakan. Tapi ya latar belakang keluarga intinya itu perlu juga diceritakan. Nah, itulah yang biasanya terdapat di dalam struktur bagian orientasi. Untuk memuat orientasi dalam teks biografi ya cukup mungkin hanya satu paragraf, tidak usah terlalu banyak. Ya kalau banyak sih boleh-boleh aja ya, tapi dalam teks biografi sebetulnya yang terpenting bukan orientasinya, tapi struktur yang kedua yang akan kita bahas selanjutnya. Apa itu struktur yang keduanya? Struktur yang keduanya adalah peristiwa atau kejadian-kejadian penting. Nah, inilah sebetulnya inti dari teks biografi, mengisahkan hal-hal penting dari tokoh tersebut, dari sosok yang diceritakan. Kalau kita bicara peristiwa yang dialami seorang sosok atau seorang manusia, memang sih peristiwa itu sangat banyak ya yang dilalui. Jangankan semasa hidup, satu hari saja kalau kita hitung misalnya peristiwa yang kita lalui itu akan sangat banyak. Mungkin kalau dituliskan bisa berlembar-lembar atau satu buku ya. Kalau misalnya kita ceritakan pada pukul 4 aku terbangun dari mimpiku, kemudian aku sambil masih mengantuk memaksakan diri berjalan ke kamar mandi, kemudian aku
cuci muka, berwudu, sikat gigi, itu sampai seterusnya. Kalau diceritakan itu kejadian-kejadian selama 1 hari akan sangat panjang. Itu baru 1 hari ya. Bagaimana kalau 2 hari, 3 hari, 4 hari, 10 hari, atau bahkan berhari-hari diceritakan, itu mungkin akan memuat sampai ratusan, ribuan, bahkan jutaan lembar. Oke. Makanya memang tidak semua peristiwa itu diceritakan. Kalau semua peristiwa diceritakan akan sangat repot, akan sangat panjang. Lagian pula tidak semua peristiwa itu menarik untuk dibaca atau diketahui oleh banyak orang. Ya, misalnya apa pentingnya misalkan kita menceritakan handuk kita warna hijau, handuk kita warna oranye. Nah, itu bagi orang lain mungkin gak penting. Apa pentingnya? Nah, termasuk peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh tokoh tersebut yang kita ceritakan dalam biografi, itu tidak mesti semuanya, cukup yang penting-pentingnya saja. Yang kira-kira itu bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi pelajaran, bisa diambil keteladanannya, atau di sana memuat keistimewaan dari sosok tersebut. Makanya memang pilih-pilih peristiwa yang hendak kita ceritakan dalam teks biografi ya, sehingga tidak terlalu panjang dan kita hanya menuliskan apa-apa yang memang penting dan dibutuhkan untuk diketahui oleh banyak orang. Karena ya kalau yang penting itu mungkin sangat sedikit. Ya, coba aja kita bayangkan dari sehari ini kita dari misalnya bangun sampai nanti tidur lagi, itu coba hitung berapa peristiwa yang kita anggap penting ya. Mungkin dalam 1 hari nggak selalu ada bagi hidupnya yang datar-datar saja, mungkin 1 hari itu ya berlalu begitu saja, ya, nggak ada yang penting. Bahkan untuk mencari hal yang penting mungkin ditemukan sebulan ketemu sekali, mungkin seperti itu ya. Memang yang penting itu sedikit ya, dari berbagai peristiwa itu yang penting, yang bermakna, yang punya nilai itu sedikit. Mungkin dalam 1 tahun juga hanya ada 1, atau bahkan selama 1 tahun nggak ada sama sekali yang penting, itu bisa jadi. Nah, makanya dipilih-pilih ya. Nah, definisi penting atau yang dimaksud penting di sini apa sih? Nah, penting ini tentu indikatornya adalah pembaca ya. Karena biografi itu ditulis untuk dibaca, maka kita pertimbangan penting tidak pentingnya dikembalikan kepada pembaca. Apa yang kira-kira menurut pembaca itu penting dari kisah orang tersebut. Nah, tentu saja bagi pembaca yang penting itu adalah apabila apa yang dibacanya itu bermanfaat ya, bermanfaat bagi dia. Itu ada inspirasi, ada hikmah, ada pelajaran, ada yang bisa diteladani dan sebagainya. Maka kita bisa sortir, bisa pilah yang penting itu dari sana ya. Misalnya kita ketika menceritakan seorang sosok ya, kita kutip peristiwa bagaimana gigihannya ya, bagaimana bukti gigihannya, bagaimana peristiwa gigihnya ya. Misalnya saking gigihnya dia itu sekolah walaupun jarak kayak berkilo-kilo, 10 kilo, tapi dia ya jalan ya misalnya setiap hari. Itu kan peristiwa itu penting diceritakan untuk menunjukkan wah sosok ini gigih, sosok ini hebat ya. Atau ketika kita mau menunjukkan sosok itu disiplin, kita bisa kisahkan peristiwa yang menunjukkan bagaimana sosok itu disiplinnya ya. Misalnya kita bisa ceritakan sosok tersebut selalu gosok gigi ya. Dari lahir sampai mati tidak pernah ketinggalan. Nah itu kan hebat ya, itu saking disiplinnya. Atau dia sosok yang amanah ya, terpercaya ya, dia selalu mau ya disuruh ke warung beli cabai dan kembaliannya dia kasihkan ke orang tuanya sejak kecil. Itu bisa ya contohnya. Nah intinya memang di peristiwa-peristiwa penting itu kita hanya mengutip peristiwa-peristiwa yang di sana menunjukkan kehebatannya, menunjukkan keistimewaannya, menunjukkan keteladanannya sehingga bisa diambil oleh banyak orang ya. Ya mulai dari peristiwa itu ya dari ketika masa kecil ya sampai ketika mungkin dia wafat ya, dia meninggal ya sampai akhir, termasuk prestasi-prestasinya juga dikisahkan. Intinya di dalam peristiwa penting ini adalah indikatornya bagaimana hal-hal yang bagi pembaca itu akan sangat bermanfaat kita ceritakan, kita tumpahkan semuanya di dalam teks biografi yang kita susun atau yang kita buat.
Nah, ini sebetulnya akan sangat panjang ya di bagian peristiwa penting ini. Karena inilah inti dari biografi. Ya, biografi itu kisah hidup, dan kisah hidup itu ada di bagian peristiwa penting. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini bagian terakhir dari teks biografi adalah reorientasi. Atau ini bagian yang berisi tentang pandangan, kesimpulan yang sifatnya evaluatif. Evaluatif itu berarti menilai sosok tersebut dalam persepsi penulis ya, bagaimana jadi kesimpulan sosok yang dikisahkan itu ditegaskan ulang. Nah, bagian reorientasi ini sebetulnya opsional, bisa ada bisa tidak ya, tergantung memang apakah penting nanti disampaikan ulang atau tidak. Nah, itu barangkali hal yang terdapat dalam struktur teks biografi. Jadi intinya ada 3. Yang pertama itu orientasi, yang kedua itu peristiwa atau kejadian-kejadian penting, dan yang ketiga adalah reorientasi yang sifatnya opsional. Yang namanya opsional itu artinya pilihan, bisa ada bisa tidak. Tapi kalau ada tentu saja itu lebih baik ya. Ini dalam reorientasi ini ya penting ya, karena memang untuk ditekankan hal yang penting dari sosok tersebut. Karena kadang ketika orang baca itu yang diingat itu hanya di awal dan hanya di akhir. Yang berkesan itu di tengah-tengah kadangkala ketinggalan, kadangkala mudah dilupakan. Makanya perlu kemudian ditekankan di akhir bagaimana sosok tersebut, bagaimana teladannya dan lain sebagainya.